Halo adik-adik, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 3 dari latihan 13 halaman 31 dari buku Erlangga Matematika kelas 6 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 3. Sekantong permen akan dibagikan kepada sekelompok anak. Jika setiap anak memperoleh 3 permen, akan tersisa 2 permen. Akan tetapi, jika setiap anak memperoleh 4 permen, akan kekurangan 3 permen. Pertanyaannya, A. Berapa banyak anak yang ada dalam kelompok tersebut? B. Berapa banyak permen yang ada dalam kantong tersebut? Nah, sebenarnya soal nomor 3 ini sama ya adik-adik ya, seperti soal sebelumnya nomor 1 dan nomor 2. Nah, jadi di sini adik-adik dilatih ya untuk memahami soal ini dan persiapan adik-adik untuk ke jenjang berikutnya. Jadi jangan ada yang di-skip ya, dipahami dengan baik konsepnya. Oke adik-adik, nah di sini seperti biasa kita bikin perumpamaan dulu adik-adik. Pemisalan. Misalkan di sini kan ada permen dan anak ya. Nah, kita misalkan permen itu adalah P dan anak itu adalah A. Kita boleh tulis dulu ya. Misal P sama dengan permen ya. Nah, kemudian A-nya adalah anak. Oke. Nah, yang pertama di sini, kalimat yang pertama, informasi pertama ini, jika setiap anak memperoleh 3 permen, akan tersisa 2 permen. Nah, ini boleh banget kita ubah ya kalimat ini menjadi bentuk matematika. Ingat ya adik-adik ya, karena kita belum tahu sekelompok anak itu jumlahnya berapa, maka kita boleh tuliskan nih ya. Di sini kan udah dimisalkan P-nya permen, A-nya anak. Kalau setiap anak memperoleh 3 permen berarti kita boleh tuliskan 3A gitu ya. Tiap anak 3 permen berarti 3A gitu ya. Nah, tersisa 2 permen. Kalau ada tersisa berarti dia ditambahin 2 ya. Nah, ini sama dengan jumlah permennya adik-adik ya. Nah, jadi jumlah permen itu adalah tiap anak dapat 3, sisanya 2 gitu ya. Itu adalah jumlah permennya. Nah, penulisannya boleh seperti ini, boleh juga P-nya yang di depan dulu. Ini gak masalah ya adik-adik ya, sama saja gitu ya. Oke, berikutnya yang persamaan kedua, ini namanya persamaan adik-adik ya. Nah, yang kedua, di sini ada keterangan. Akan tetapi, jika setiap anak memperoleh 4 permen, akan kekurangan 3 permen. Nah, berarti jumlah permen itu kalau setiap anaknya dapat 4 permen, berarti kita tuliskan 4A kekurangan 3 permen, berarti dikurangi 3 sama dengan jumlah permennya. Gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya dibagi 2, berapa banyak anaknya dan berapa banyak permennya. Berarti kita gunakan 2 persamaan ini adik-adik ya. Nah, kita ganti ya dari persamaan di atas. Oke. Oke, kita tuliskan ya. Seperti ini. Karena ini sama dengan P sama dengan P, artinya P ini sama 3A ya. Ditambah 2 sama dengan P. Dan berikutnya, oh ya, sama dengan PP ini kita ganti dengan ini boleh ya. Berarti sama dengan 4A dikurangi 3. Nah, di sini tinggal dikelompokkan adik-adik ya. Yang mengandung variabel itu huruf ya. Angka ada hurufnya, itu namanya variabel. Ini namanya variabel ya, huruf itu. Nah, yang mengandung variabel itu dikelompokkan dengan yang variabel, dengan yang ada hurufnya, yang angka sama angka. Nah, di sini kita lihat adik-adik. Nah, 4A dengan 3A itu besaran 4A kan? Maka enaknya, baiknya 3A ini kita pindahkan ke sini. Ya, biar ngitungnya gampang, karena nanti ya di sini 4A kita tulis dulu. Nah, ini 3A dia positif, kalau pindah ya
Patokannya sama dengan ya, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan, sama dengan. Kalau pindah berarti jadi lawannya adik-adik ya. Nah 3A ini berarti pindah jadi dikurangi, negatif. Negatif itu sama aja dikurangi ya. Tambah lawannya ambil ya, positif lawannya negatif gitu ya. Kali lawannya bagi gitu ya. Nah berarti ini jadi dikurangi 3A. Berikutnya ini 2 ya, positif 2. Positif ini kalau di depan gak usah ditulis adik-adik, jadi langsung aja 2. Ini kan dikurangi 3. Ini dikurangi ini adalah milik angka di depannya, yaitu miliknya 3 ya. Jadi kalau dia negatif 3 pindah ke sebelah kanan jadinya tambah 3 gitu ya. Semoga bisa dipahami ya penjelasan ini ya, karena adik-adik nggak belajar bilangan bulat dulu, jadi seperti ini ya. Oke, sekarang kita hitung 2 tambah 3 adalah 5 adik-adik. 4A dikurangi 3A, karena ini sama-sama mengandung A, variabelnya sama yaitu A, berarti tinggal kita kurangi saja angkanya. 4 kurangi 3 yaitu 1A. Kalau 1 itu biasanya nggak ditulis ya adik-adik ya, jadi ini langsung saja A. Jadi kita dapat nilai A-nya adalah 5. A itu apa? A itu adalah banyak anak. Nah di sini ya Kak Ida cuma nulisnya A-nya anak aja, P-nya permen. Sebenarnya boleh dikasih keterangannya banyak permen kalau P gitu ya. Ini banyak anak, boleh ya, sama saja ya. Yang penting adik-adik tahu maksudnya gitu ya. Nah jadi di sini bisa kita jawab adik-adik, berapa banyak anak yang ada dalam kelompok tersebut. Nah jadi jawabannya adalah 5 anak gitu ya. Berikutnya yang B, berapa banyak permen yang ada dalam kantong tersebut. Nah sekarang berarti kita cari permennya. Nah permen itu lambangnya P kan. Nah berarti A-nya sudah kita dapatkan yaitu 5. Berarti kita tinggal masukin aja adik-adik. Nilai A sama dengan 5 ini ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang ini, bebas. Nah di sini adik-adik boleh banget cari yang angkanya gampang. Misal yang pertama nih yang ini aja. Boleh ya. Bahasanya substitusikan atau gantikan A ya sama dengan 5 ke persamaan tadi ya. Kita ganti dulu. Ini aja ya. Persamaan tadi itu apa yang pertama? Yaitu 3A atau boleh ya P-nya kita tulis di depan. Permen itu sama dengan 3A ditambah 2 ya. Gitu. Nah berarti 3A-nya kita gantikan dengan 5. Ini artinya dikali ya. Kalau tidak ada tanda tambah atau ambil itu artinya dikali ya adik-adik ya. Ditambah 2. Nah 3 kali 5 adalah 15 ditambah 2 jadi 17. Nah jadi banyak permennya ada 17 permen. Nah gitu ya adik-adik ya. Kalau adik-adik mau cek boleh banget nih ya, 17 permen 5 anak. Artinya di sini ada 5 orang anak. Kita hapus dulu biar enak di sini aja. Biar adik-adiknya jelas ya. 5 anak. 1 gitu ya, 2 3 4 5. Kita masukin ke yang pertama. Kalau setiap anak dapat 3 permen. Kalau 3 permen berarti ini 3 kali 5 itu adalah 15. Berarti sisanya 2 permen. 17 dikurangi 15 jadi 2 permen. Betul ya adik-adik ya. Nah sekarang kalau misalkan, nah berikutnya akan tetapi jika setiap anak memperoleh 4 permen akan kekurangan 3 permen. Bener nggak nih? Kita masukin aja. Ini 4 kali 5 itu 20. Sedangkan permennya ada 17. Jadi bener nggak kalau kurang 3 permen? Bener ya. Nah jadi ini sudah tepat jawabannya. Banyak anaknya adalah 5 dan banyak permennya adalah 17. Gitu ya adik-adik ya. Semoga bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke adik-adik, mungkin pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Jangan lupa untuk di like dan juga di share ya. Semoga bisa bermanfaat. Silakan adik-adik buat yang ketinggalan ya,
Untuk video-video sebelumnya ada, bisa cek di playlist. Dan untuk soal-soal pembahasan selain mata pelajaran matematika, adik-adik bisa cek di channel Kak Ida yang satunya ya. Jangan lupa untuk di subscribe dan juga tekan tombol loncengnya biar adik-adik gak ketinggalan seputar pembahasan soal-soal yang lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.